Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bagaimana jika seorang TKI dari desa kecil di Jawa Tengah harus menghadapi sekte sesat di Mesir yang menggunakan kekuatan gelap untuk menguasai dunia? Inilah kisah Adi, seorang perantau yang membawa warisan ajian Watu Langit, kekuatan kejawen kuno yang mampu mengendalikan tanah. Dalam perjuangannya melawan sekte Sekhemra, Adi bukan hanya melindungi nyawa orang-orang tak berdosa, tetapi juga menemukan makna keberanian dan keikhlasan sejati. Bagaimana akhir pertarungan epik ini? Saksikan kisah dramatisnya hingga akhir. Sebelum kita lanjut, mari kita bersholawat bersama dengan mengetik syolu ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif yang penuh hikmah. Saya mendoakan semua pendengar cerita ini mendapat pahala berlimpah, rezeki yang lancar, dan keberkahan hidup. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Warisan Watu Langit. Hujan rintik turun di desa kecil di lereng Gunung Merbabu, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Adi duduk bersila di depan kakeknya, Ki Wiryo, seorang pria tua dengan rambut putih yang terurai seperti awan di puncak gunung. Di hadapan mereka, sebuah batu hitam berbentuk bulat pipih tergeletak di atas kain putih. Batu itu disebut Watu Langit, lambang kekuatan besar yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga mereka. Ki Wiryo menatap tajam ke mata cucunya. Ajian ini bukan mainan, Di. Ia bukan untuk pamer, bukan untuk cari untung. Watu Langit hanya bangkit ketika orang-orang teraniaya membutuhkan perlindungan. Adi mengangguk, namun ada rasa cemas yang menggelayut di hatinya. Ia tahu ajian ini adalah beban berat, tetapi ia tak ingin mengecewakan kakeknya. Sejak kecil, Adi selalu mendengar kisah-kisah tentang leluhurnya yang menggunakan ajian ini untuk melawan penjajah dan melindungi tanah mereka dari pengkhianat. Kini, ajian itu diwariskan padanya, bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai tanggung jawab. Apa aku sanggup, kek? Tanya Adi dengan suara bergetar. Ki Wiryo tersenyum tipis, lalu menepuk pundaknya. Sanggup atau tidak, itu tergantung hatimu. Ingatlah, Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang menjaga amanah. Namun, di balik keteguhan Ki Wiryo, tersimpan keraguan. Ia tahu zaman telah berubah. Dunia luar penuh dengan keserakahan dan tipu daya, jauh dari kesederhanaan desa mereka. Adi, meski memiliki hati yang baik, adalah pemuda yang naif. Ia mudah tergoda oleh impian besar, terutama setelah ayah dan ibunya meninggal akibat penyakit beberapa tahun lalu. Desa ini telah menjadi tempat yang sempit bagi Adi, yang ingin keluar dari bayang-bayang masa lalunya dan membangun kehidupan baru di luar sana. Hari itu, setelah selesai belajar mengendalikan ajian, Adi berbicara kepada kakeknya dengan nada hati-hati. Kek, aku ingin keluar negeri, menjadi TKI di Mesir. Gajinya besar, dan aku bisa membantu memperbaiki rumah kita, menyekolahkan adik-adik. Ki Wiryo terdiam lama. Wajahnya yang keriput menunjukkan kelelahan batin yang tak bisa disembunyikan. Apa kau yakin jalan itu benar? Di, dunia di luar sana keras. Kau akan berhadapan dengan hal-hal yang tak kau mengerti. Adi mengangguk yakin. Aku tahu, kek. Tapi aku tak mau hidup di sini terus. Kita butuh perubahan. Aku ingin keluarga kita bangga. Kata-kata itu membuat hati Ki Wiryo bergetar. Ia mengerti, ini bukan sekadar keinginan seorang pemuda, tetapi sebuah panggilan hidup. Baiklah, jawab Ki Wiryo akhirnya. Kalau itu keputusanmu, aku hanya bisa berdoa agar Allah selalu melindungimu. Tapi ingat, ajian Watu Langit ini bukan untuk digunakan sembarangan. Dunia luar bisa menggoda, tapi jangan sampai kau lupa asalmu. Pagi itu, sebelum Adi berangkat, Ki Wiryo memberikan sebuah kain kecil berisi Watu Langit yang dibungkus rapi. Ini warisan keluargamu. Kau harus menjaga dan menggunakannya dengan bijak. Kalau kau berada dalam bahaya besar, ingatlah untuk memanggil nama Allah. Lalu fokuskan hatimu pada bumi yang kau pijak. Bumi ini akan mendengar doa orang yang tulus. Adi memeluk kakeknya dengan erat.
menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika langkah kaki Adi perlahan menghilang di jalan berbatu menuju terminal desa, Ki Wiryo berdiri di depan rumah, memandang ke arah pegunungan. Angin dingin berembus kencang, membawa aroma basah dari hujan yang baru saja reda. Dalam hati, Ki Wiryo berdoa panjang, memohon agar Allah melindungi cucunya di tanah rantau yang tak ia kenal. Ia tahu, jauh di depan sana, jalan yang penuh cobaan telah menanti Adi. Dan dalam hatinya, ia merasa, ajian Watu Langit akan membawa Adi pada takdir besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 2, Mr. di Padang Pasir. Langit Kairo yang terik menyambut kedatangan Adi, menghembuskan udara kering yang jauh berbeda dari angin dingin desanya di kaki Merbabu. Ia kini bekerja di sebuah proyek konstruksi besar di dekat desa tua bernama El Mahrusa, yang terkenal dengan reruntuhan kuno peninggalan Fir'aun. Kehidupan sebagai TKI tak semudah yang ia bayangkan. Gajinya memang cukup untuk mengirim uang ke kampung halaman, tapi tekanan pekerjaan, ditambah jarak dari keluarga, sering membuat Adi merasa terasing. Namun, di tengah rasa lelah, ia terus menggenggam kain kecil berisi watu langit sebagai pengingat asal-usulnya. Pada malam pertama Adi bekerja lembur, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara aneh di kejauhan, seperti gemuruh pelan bercampur suara seruling melengking. Temannya, Rahman, seorang TKI asal Madura, menepuk bahunya dan berkata, "Kau dengar itu? Itu suara dari desa El Mahrusa. Orang bilang, mereka sering melakukan ritual aneh." Adi mengernyit. "Ritual apa maksudmu?" Rahman menundukkan suara, tanpa enggan melanjutkan. Katanya ada sekte yang memuja dewa gelap. Mereka suka menculik orang, dan yang hilang tidak pernah kembali. Adi merasa bulu kuduknya meremang. Keesokan harinya, desas-desus itu terbukti lebih dari sekadar omong kosong. Salah satu pekerja lokal, Mahmud, tidak muncul di lokasi proyek. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa hari kemudian, satu lagi pekerja menghilang, kali ini seorang TKI dari Indonesia. Adi mulai merasa cemas. Setiap malam, ia mendengar suara aneh yang sama, menggema dari arah desa. Naluri dalam dirinya berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Suatu malam, rasa penasaran Adi memuncak. Ia memutuskan untuk menyusuri jalan menuju El Mahrusa, meskipun Rahman telah memperingatkannya untuk tidak mendekati desa itu. Dalam kegelapan malam, hanya obor kecil di tangannya yang menjadi penerang. Sesampainya di pinggir desa, Adi mendapati suasana yang mencekam. Rumah-rumah tampak gelap dan sepi, tetapi di tengah desa, sebuah cahaya api besar berkobar, diiringi suara-suara aneh seperti mantra yang tidak ia mengerti. Di sanalah ia melihatnya, puluhan orang berkerumun di sekitar sebuah altar batu, mengenakan jubah hitam. Di tengah altar, seorang pria tinggi dengan jubah emas berdiri memimpin ritual. Di tangannya, ia memegang sebuah benda berkilauan yang tampak seperti pecahan artefak kuno. Adi menahan napas, menyadari bahwa ini adalah sekte yang dimaksud Rahman, Sekhemra. Mereka tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu, dan Adi bisa merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti tempat itu. Hatinya mulai berdebar kencang. Ia tahu, ia harus segera kembali ke proyek dan melaporkan ini. Namun, saat ia berbalik, kakinya menginjak dahan kering yang patah. Suara itu memecah keheningan, dan beberapa anggota sekte langsung menoleh. Adi berlari sekuat tenaga, tetapi langkah kakinya terhenti saat tanah di depannya berguncang dan retak. Tiba-tiba, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menjatuhkannya. Dalam kepanikan, ia teringat nasihat kakeknya. Ia merogoh kain kecil di sakunya, merasakan watu langit di tangannya, dan berdoa, "Ya Allah, lindungi aku." Adi mencium tanah dan memfokuskan pikirannya seperti yang diajarkan Ki Wiryo. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya berguncang lebih keras, membentuk gelombang seperti air yang menghalangi jalan para pengikut sekte. Mereka terkejut dan mundur, memberikan Adi cukup waktu untuk melarikan diri. Napasnya terengah-engah ketika ia berhasil kembali ke proyek. Namun, di hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggu di depan, dan ia tidak bisa menghindarinya. Bab 3. Rahasia Gelap Sekhemra. Pagi itu, Adi bangun dengan kepala penuh pertanyaan dan rasa takut yang tak kunjung reda. Suara gemuruh dari ritual semalam masih terngiang di telinganya,
dan bayangan sekte Sekhemra dengan altar batu mereka menghantui pikirannya. Ia tahu, sekte itu bukan sekadar cerita atau desas-desus. Mereka nyata, dan mereka menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Di lokasi proyek, suasana semakin tegang. Rekan-rekannya berbicara dengan nada pelan tentang pekerja yang hilang, sementara pengawas proyek pura-pura tidak tahu apa-apa. Rahman mendekati Adi saat istirahat makan siang. "Kau terlihat gelisah. Apa kau pergi ke desa itu?" tanyanya sambil menatap tajam. Adi ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Rahman menarik napas panjang, lalu mendekatkan suaranya. "Aku pernah kehilangan teman di desa itu, Adi. Orang-orang bilang, mereka menggunakan kekuatan kuno dari artefak Fir'aun. Mereka mencari korban untuk ritual pengorbanan." Adi tertegun. "Apa kau yakin?" Rahman mengangguk pelan. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku melihat sendiri. Kau harus berhati-hati." Malam harinya, rasa penasaran Adi kembali mengalahkan rasa takutnya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, terutama setelah ingatan tentang Watu Langit muncul di pikirannya. "Jika sekte itu benar-benar jahat, aku tak bisa hanya berdiam diri," gumamnya. Dengan membawa obor kecil dan pisau untuk berjaga-jaga, Adi menyelinap keluar dari proyek, kembali menuju desa El Mahrusa. Di sepanjang jalan, ia berdoa dalam hati agar Allah melindunginya dari bahaya. Sesampainya di desa, Adi melihat suasana yang lebih mencekam dari sebelumnya. Di tengah desa, ia mendapati altar batu yang kini dihiasi ukiran aneh yang bercahaya dalam gelap. Di sekelilingnya, para pengikut sekte berdiri membentuk lingkaran, melantunkan mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Namun, yang paling menarik perhatian Adi adalah artefak yang dipegang pemimpin mereka, Malik. Artefak itu tampak seperti pecahan dari mahkota emas dengan ukiran hieroglif. Malik mengangkat artefak itu tinggi-tinggi, lalu sebuah cahaya merah keluar dari ujungnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar altar bergerak seperti hidup. Retakan besar terbuka, dan api kecil menyembur keluar. Para pengikut sekte bersorak, sementara Adi yang mengintip dari balik keruntuhan merasa tubuhnya menggigil. Ia menyadari bahwa sekte itu sedang memanggil kekuatan besar yang bisa menghancurkan siapa saja. Dalam hatinya, ia tahu bahwa artefak itu adalah kunci dari semua kejadian aneh yang terjadi di desa dan proyek konstruksi. Ia juga menyadari, hilangnya para pekerja adalah bagian dari rencana ritual mereka. Adi tak bisa tinggal diam. Namun, saat ia mencoba mendekat untuk mengamati lebih jauh, seorang pengikut sekte melihat bayangannya. Dengan cepat, mereka meneriakkan peringatan. Adi berlari secepat mungkin, tetapi suara gemuruh tanah di belakangnya membuatnya tahu bahwa ia sedang dikejar oleh sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Dalam kepanikannya, ia mengambil Watu Langit dari kantongnya dan berlutut di atas pasir. "Ya Allah, tunjukkan aku jalan MU," bisiknya penuh harap. Tanah di bawahnya bergetar, lalu merespons doanya. Sebuah dinding pasir besar muncul, memblokir jalan para pengejarnya. Para pengikut sekte terhenti, kebingungan dengan kekuatan yang tak mereka duga. Adi memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Ketika akhirnya sampai kembali di proyek, ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa kekuatan Watu Langit adalah harapan terakhirnya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi sekte itu suatu saat nanti. Kini, takdirnya mulai terhubung dengan misteri besar di tanah Mesir ini. Bab 4, Melawan Kekuatan Gelap. Adi duduk di sudut kamar kecilnya, mencoba menenangkan napas setelah kejadian mencekam di desa El Mahrusa. Pikiran-pikirannya saling bertabrakan, antara ketakutan dan rasa tanggung jawab yang terus membayangi. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi bagi semua pekerja dan penduduk desa yang tidak tahu apa-apa. Rahman, yang menyadari perubahan sikap Adi, menatapnya penuh curiga. "Kau tahu sesuatu yang tidak kuketahui, bukan?" desak Rahman. Setelah beberapa detik keraguan, Adi menceritakan segalanya. Mata Rahman membelalak, dan ia berbisik, "Kita harus bertindak, Adi. Kalau tidak, mereka akan terus memburu kita." Malam itu, Adi dan Rahman berkumpul dengan beberapa pekerja yang juga merasa khawatir dengan keanehan di sekitar proyek. Di tengah diskusi, seorang pekerja lokal bernama Yusuf maju dan berbicara dengan suara penuh ketegangan. "Aku pernah kehilangan saudaraku karena sekte itu. Mereka akan terus menculik orang untuk ritual mereka.
Malik, pemimpin sekte, adalah dukun yang sangat berbahaya. Dia bisa memanipulasi tanah dan pasir seperti dia memegang hidupnya sendiri. Mendengar itu, Adi merasa hatinya terhentak. Jika benar begitu, aku tak bisa hanya diam, katanya. Dengan semangat yang membara, Adi memutuskan untuk melawan. Ia menghabiskan malam-malam berikutnya melatih ajian Watu Langit, mencoba menguasai kekuatannya lebih baik. Setiap kali ia memusatkan pikirannya, ia merasakan hubungan aneh dengan tanah di bawahnya, seolah-olah bumi hidup dan merespons hatinya. Namun, ajian itu bukan tanpa batas. Jika pikirannya terganggu atau hatinya tidak tulus, tanah menjadi liar, bergerak tanpa kendali. Adi tahu bahwa ia harus menjaga fokus, atau kekuatan itu bisa membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah berita mengejutkan sampai di telinga mereka. Salah satu pekerja dari kelompok mereka hilang di malam hari. Adi tahu ini adalah ulah sekte Sekhemra. Yusuf, yang mengenal seluk-beluk desa El Mahrusa, menawarkan diri untuk membantu memimpin mereka ke tempat ritual. Ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk menghentikan mereka sebelum ritual besar itu selesai, ujar Yusuf. Dengan berat hati, kelompok kecil itu menyusun rencana untuk menyerang markas sekte. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Adi, Rahman, Yusuf, dan beberapa pekerja lainnya menyusup ke desa. Langkah kaki mereka nyaris tidak bersuara di atas pasir yang dingin. Di tengah jalan, Adi menggenggam kain kecil berisi watu langit dan berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melindungi yang lemah." Ketika mereka mendekati altar batu, mereka melihat para pengikut sekte sudah bersiap dengan ritual terakhir. Malik berdiri di tengah, mengangkat artefak bercahaya merah, sementara para korban yang diculik terikat di sekitar altar, tak berdaya. Tanpa ragu, Adi menginjakkan kakinya ke tanah dan memanggil kekuatan watu langit. Tanah di sekitar altar mulai berguncang, menciptakan retakan besar yang membuat para pengikut sekte panik. "Itu dia!" teriak Malik sambil menunjuk ke arah Adi. Dengan tatapan penuh kebencian, ia mengangkat artefaknya, dan tanah di sekitar Adi mulai bergelombang seperti ombak. Adi berjuang menjaga keseimbangannya, tetapi hatinya tetap fokus pada satu tujuan, menyelamatkan para korban. Pertarungan antara Adi dan Malik menjadi semakin sengit. Malik, dengan kekuatan artefaknya, menciptakan badai pasir yang menutupi pandangan. Namun, Adi tetap teguh. Ia memusatkan pikirannya pada doa dan ajian watu langit. Dengan teriakan penuh kekuatan, Adi memukul tanah dengan kedua tangannya. Sebuah gelombang besar muncul, memecah badai pasir Malik, sekaligus menjatuhkan artefak dari tangannya. Para pekerja memanfaatkan momen itu untuk menyelamatkan korban, sementara Adi berhadapan langsung dengan Malik yang kini terlihat ketakutan. Bab 5. Pertarungan di gurun pasir. Pasir beterbangan seperti badai, menciptakan tembok besar yang memisahkan Adi dari rekan-rekannya yang tengah menyelamatkan para korban. Malik berdiri di atas altar batu yang sudah retak, memandangi Adi dengan sorot mata penuh amarah. "Berani sekali kau mengganggu ritualku," teriaknya. Dengan sebuah gerakan tangan, Malik mengangkat pasir dari tanah, membentuk pusaran besar yang mengancam menelan Adi. Dalam sekejap, gurun pasir berubah menjadi arena pertempuran mematikan. Adi menggenggam watu langit dengan erat di tangannya, lalu menancapkannya ke tanah. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghentikan kejahatan ini," bisiknya dengan tulus. Tanah di bawah kaki Adi merespons dengan getaran kuat. Sebuah retakan besar terbentuk, membelah pasir yang berputar di sekelilingnya. Malik tampak terkejut, tetapi dengan cepat ia mengayunkan tangannya lagi. Pasir yang beterbangan berubah menjadi tombak tajam yang meluncur ke arah Adi. Dengan kecepatan kilat, Adi menggerakkan tangannya, menciptakan tembok tanah yang menghalangi serangan itu. Namun, ia tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Malik bukan sekadar dukun biasa. Kekuatannya berasal dari artefak kuno yang menyimpan energi gelap. Malik tertawa dingin. "Kau pikir bisa melawanku hanya dengan kekuatan murahan itu? Kau tak tahu apa-apa tentang kekuatan sesungguhnya." Ia mengangkat artefaknya tinggi-tinggi, dan sebuah ledakan cahaya merah menyelimuti langit malam. Tanah di sekitar altar mulai naik ke udara, menciptakan pilar-pilar besar yang melayang. Adi berusaha tetap tenang. Ia mengingat ajaran kakeknya, bahwa kekuatan watu langit hanya akan patuh pada hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Dengan keyakinan itu,
Adi menutup matanya dan memusatkan pikirannya pada tanah di bawahnya. Perlahan, gemuruh tanah kembali terdengar. Gelombang besar terbentuk, meluncur seperti air bah ke arah Malik. Untuk pertama kalinya, wajah pemimpin sekte itu menunjukkan ketakutan. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatannya mulai melemah. Artefaknya tiba-tiba bergetar hebat, seperti tidak mampu menahan tekanan dari tanah yang bergolak. Tidak mungkin, teriak Malik sambil mencengkeram artefaknya erat-erat. Namun, sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, artefak itu meledak, mengeluarkan cahaya menyilaukan yang membuat gurun pasir sejenak menjadi terang seperti siang hari. Ledakan itu meruntuhkan altar batu, dan Malik terhempas jauh ke tanah. Adi jatuh berlutut, tubuhnya terasa lemah setelah mengeluarkan begitu banyak energi untuk mengendalikan watu langit. Para pengikut sekte yang tersisa melarikan diri, kehilangan keberanian tanpa pemimpin mereka. Di sisi lain, Rahman dan Yusuf muncul dari balik puing-puing, membawa para korban yang berhasil diselamatkan. "Adi, kau berhasil!" seru Rahman sambil berlari mendekat. Namun, Adi hanya menggeleng pelan. "Ini belum selesai," katanya sambil menatap ke arah Malik yang tergeletak di tanah. Malik, yang tampak terluka parah, berusaha bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. "Kau mungkin menghancurkan artefakku, tapi kau tak bisa menghentikan kehendak dewa kami," teriaknya penuh kebencian. Namun, sebelum ia bisa melancarkan serangan terakhir, tanah di bawahnya tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah celah besar terbuka, dan Malik terperosok ke dalamnya. Tanah menutup kembali dengan tenang, seolah-olah mengubur semua kekuatan gelap yang pernah ada di tempat itu. Adi menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa ia telah menyegel nasib seorang pria yang terobsesi oleh kekuatan gelap. Malam itu, di bawah langit yang kini kembali tenang, Adi dan para pekerja duduk bersama di dekat perapian kecil. Yusuf berdoa dengan penuh rasa syukur, sementara Rahman memandang Adi dengan kagum. "Kau lebih dari sekadar pekerja, Adi. Kau adalah pelindung," katanya. Adi hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum selesai. Kekuatan watu langit adalah amanah yang harus ia jaga dengan bijak. Namun, untuk malam ini, ia hanya ingin menikmati kedamaian setelah pertarungan yang melelahkan. Bab 6, Cahaya di Tanah Perantauan. Udara gurun yang dingin menyelimuti malam terakhir Adi di dekat desa El Mahrusa. Para pekerja duduk melingkar, wajah-wajah mereka menyiratkan kelegaan dan kekaguman setelah kemenangan besar melawan sekte Sekhemra. Rahman menepuk bahu Adi dengan bangga. "Kau telah menyelamatkan kita semua, Adi. Kalau bukan karena kau, aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kita." Adi tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya ia masih merasakan beban berat. Ia tahu bahwa kekuatan watu langit bukanlah sekadar anugerah, melainkan tanggung jawab besar yang akan terus mengikuti langkah hidupnya. Yusuf, yang selama ini dikenal sebagai pria pendiam, mengangkat suara untuk berbicara. "Kami berutang nyawa padamu, Adi. Sekte itu telah menghantui desa ini selama bertahun-tahun. Banyak saudara kami yang menjadi korban, dan akhirnya keadilan datang juga. Tapi aku ingin tahu, dari mana kau mendapat kekuatan sebesar itu?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Semua mata tertuju pada Adi, menunggu jawaban. Dengan napas dalam, Adi membuka kain kecil yang selalu ia bawa dan menunjukkan watu langit. "Ini adalah warisan leluhurku. Kakekku mengajarkan ajian ini untuk melindungi orang yang lemah dan melawan kejahatan." Para pekerja memandang batu hitam itu dengan penuh rasa takjub. "Batu kecil itu yang mengendalikan tanah?" tanya Rahman, tak percaya. Adi mengangguk. "Bukan batu ini yang kuat, tetapi keyakinan dan doa kepada Allah yang membuatnya hidup. Tanpa hati yang tulus, kekuatan ini tidak akan berarti apa-apa." Ucapannya membuat suasana menjadi hikmat. Beberapa pekerja menunduk, menyadari bahwa perjuangan Adi adalah hasil dari keyakinan dan tekad yang luar biasa. Keesokan paginya, Adi berdiri di tepi gurun, memandang hamparan pasir yang seolah tak berujung. Angin pagi berembus lembut, membawa harapan baru. Rahman dan beberapa pekerja mengantar Adi ke terminal bus yang akan membawanya kembali ke pusat kota. "Apa kau yakin ingin pulang ke Indonesia sekarang?" tanya Rahman. Adi mengangguk dengan mantap. "Sudah saatnya aku kembali. Aku datang ke sini untuk bekerja dan membantu keluargaku. Tapi aku belajar sesuatu yang lebih besar.
Tugas seorang perantau bukan hanya mencari rezeki, tetapi juga membawa kebaikan dimanapun ia berada. Di perjalanan menuju kota, Adi merenungkan segala yang telah ia lalui. Gurun pasir ini telah menjadi saksi perjuangannya, tidak hanya melawan sekte sesat, tetapi juga melawan ketakutan dan keraguannya sendiri. Ia teringat pesan kakeknya sebelum berangkat. Ajian ini bukan hanya untuk melindungi dirimu, tapi juga untuk membawa cahaya kemanapun kau pergi. Kini, Adi merasa lebih memahami makna dari pesan itu. Semua cobaan yang ia hadapi adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat. Sesampainya di Bandara Kairo, Adi mengirim pesan kepada keluarganya di desa. "Aku akan pulang," tulisnya singkat. Di layar ponselnya, muncul balasan cepat dari adiknya, "Kami merindukanmu, Kak." Senyum kecil menghiasi wajahnya. Di balik semua perjuangan dan pengorbanan, ia tahu bahwa keluarganya adalah alasan utama ia bertahan selama ini. Dengan rasa syukur yang mendalam, ia melangkah menuju pesawat yang akan membawanya pulang, membawa kisah yang tak hanya akan menjadi kenangan, tetapi juga pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Di langit malam yang mulai gelap, pesawat perlahan meninggalkan tanah Mesir. Adi memandangi hamparan gurun dari jendela, mengenang momen-momen yang mengubah hidupnya. "Terima kasih, Allah," bisiknya. "Engkau telah memberiku kekuatan untuk melindungi yang lemah. Kini, aku akan pulang membawa cahaya itu ke tanah kelahiranku."